Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Kepemimpinan dan Etika Bisnis kelas AK 701 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan topik terkait kepemimpinan dalam manajemen konflik. Sebelum masuk ke paparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Aditya Pradiksa, Arilda Jelin, Dwi Syahrul Rahman, Fitri Sulistiawati, Lydia Saraswati Dewi, Noviana Masyitoh, Obrian Rao L. Tobing, dan Restu Aziz Sebastian. Materi yang pertama terkait dengan pengertian konflik. Konflik adalah suatu kondisi dalam organisasi di mana terdapat perbedaan pendapat atau pertentangan dalam menjalankan tugas untuk melaksanakan visi dan misi organisasi. Konflik dapat menghambat tujuan organisasi, dan konflik merupakan hambatan dalam proses pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa penyebab konflik. Yang pertama, adanya perbedaan kepentingan. Konflik ini sering muncul karena tiap orang atau kelompok punya tujuan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, adanya perbedaan pengertian atau pemahaman. Kesalahpahaman juga bisa menjadi sumber terjadinya konflik. Info yang diterima tidak lengkap atau ditafsirkan berbeda bisa menimbulkan masalah. Yang ketiga, adanya perbedaan cara pandang. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan pola pikir yang berbeda. Itu dapat membuat cara melihat suatu masalah juga berbeda. Yang keempat, adanya ketidakjelasan tujuan. Jika tujuan organisasi tidak dijelaskan dengan jelas, maka orang akan berjalan dengan arahnya masing-masing sehingga terjadinya konflik. Yang kelima, adanya perbedaan peraturan yang dianut. Setiap orang mempunyai nilai atau norma yang dianutnya, sehingga apabila norma yang dipegangnya berbeda, maka itu akan menimbulkan konflik. Yang keenam, adanya perubahan situasi baru. Perubahan nilai ataupun struktur organisasi pada sebuah perusahaan atau organisasi ini dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya, terdapat dua dampak konflik. Yang pertama, dampak langsung, ialah dampak yang langsung terasa pada sebuah organisasi. Yang pertama, terciptanya kondisi lingkungan organisasi yang kurang kondusif. Yang kedua, terganggunya mekanisme kerja teamwork karena terhambatnya hubungan kerja antar anggota tim. Sedangkan dampak tidak langsungnya dapat kita lihat pada terhambatnya proses pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, yaitu menurunnya kinerja organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan proses atau strategi yang digunakan untuk menangani perselisihan atau ketidakpastian antara dua pihak atau lebih secara efektif. Manajemen konflik ini diperlukan untuk mengarahkan perbedaan pendapat yang terjadi guna menghasilkan keputusan yang positif, produktif, dan meminimalkan dampak negatif atau kerusakan hubungan. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dari manajemen konflik. Tujuan dari manajemen konflik ini sendiri ada 5, yaitu di sini yang pertama mencegah gangguan terhadap target, kemudian yang kedua meningkatkan kreativitas, yang ketiga membangun rasa saling menghormati, kemudian yang keempat meningkatkan partisipasi serta menghindari eskalasi. Selanjutnya terkait fungsi manajemen konflik. Fungsi manajemen konflik dibagi ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu fungsi analitis. Manajemen konflik membantu pemimpin atau individu untuk memetakan masalah secara objektif, mulai dari penyebab hingga dampak yang mungkin terjadi. Kemudian fungsi komunikasi. Manajemen konflik menjadi saluran dialog yang jujur, karena konflik itu memaksa orang untuk berkomunikasi secara lebih intens yang jika diarahkan dengan benar akan memperbaiki kualitas hubungan. Kemudian
Yang selanjutnya ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi di sini artinya konflik itu dapat menjadi alat evaluasi untuk melihat sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan kekompakan sebuah tim. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi penguatan hubungan. Setelah konflik selesai dengan solusi saling menang, ikatan antar pihak biasanya menjadi lebih kuat karena mereka telah melewati masa sulit bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu adalah fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi ini membantu organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Konflik seringkali merupakan sinyal bahwa ada prosedur atau aturan yang sudah tidak relevan atau perlu diubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang apa sih hal-hal yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Kalau berbicara sebuah konflik ya berarti kan ada dua pihak yang saling berselisih. Nah, maka untuk menyelesaikan sebuah konflik itu harus ada moderatornya. Dalam hal ini suatu perusahaan yang bisa menjadi moderator otomatis sebuah pemimpin, ya kan? Nah, di sini ada yang pertama itu tentang kemampuan dasar seorang pemimpin. Yang pertama, komunikasi efektif. Menurut Wesley dan Narayani dari jurnal internasional tentang psikologi ya, yang mempelajari apa saja sih atribut-atribut sebuah kepemimpinan yang efektif. Yang pertama tentang komunikasi. Pertama itu ada bagaimana seorang pemimpin itu wajib bisa menyampaikan visi dan tujuan dengan jelas. Bagaimana arahnya, bagaimana tujuan organisasi itu akan dicapai. Nah, itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang kedua, karena sebagai seorang pemimpin, untuk menengahi sebuah konflik, maka pemimpin ini harus bisa mendengarkan secara aktif untuk membangun kepercayaan dari masing-masing pihak yang sedang berselisih ini. Nah, kemudian yang ketiga, tentu saja harus transparansi. Semua informasi itu terbuka terhadap siapapun. Lalu yang terakhir, tentu saja seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi yang baik. Ya, karena untuk mencegah konflik juga kan, masa sudah berkonflik, masa karena komunikasinya yang kurang baik nanti bisa menambah konflik lagi. Kemudian selanjutnya, kemampuan dasar pemimpin yang kedua itu harus wajib bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana cara mengambil sebuah keputusan? Caranya adalah menurut Gigliotti tahun 2019 itu tentang sebuah riset ya, tentang bagaimana kompetensi pemimpinan yang efektif. Itu pertama, dia harus wajib menganalisis informasi secara objektif. Jadi tidak boleh bersifat subjektif, baik itu pandangan orang lain maupun pandangan dia sendiri ya sebagai seorang pemimpin. Jadi harus objektif, plus minusnya. Kemudian yang kedua, pasti setiap keputusan itu ada sebuah risiko. Ketika mengambil keputusan A, memilih keputusan B, itu kan pada dasarnya ada sebuah risiko. Maka yang dia pilih adalah risiko yang seminimalisir mungkin. Dan yang ketiga itu terkait dengan konsistensi keputusannya. Jangan hari ini bilang A, tiba-tiba besok bilang B, besoknya lagi bilang C. Nah, harus tetap konsisten. Yang terakhir itu ketika ingin mengambil suatu keputusan tentu saja harus berdasarkan dari masukan-masukan atau saran-saran dari orang-orang sekitarnya agar keputusan ini tuh bersifat inklusif. Jadi semua pihak itu ikut terlibat dalam keputusan ini. Lalu yang terakhir, seorang pemimpin itu harus memiliki integritas dan etika. Yang pertama udah pasti menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, pemimpin kan juga harus menjadi teladan kan dalam timnya, dalam perusahaan. Kemudian integritas ini otomatis kan memperkuat ya daya kepemimpinan dia. Kalau pemimpinnya aja kurang nggak integritas, nggak beretika ya otomatis siapa yang mau ngikutin pemimpinnya ya kan. Nah yang terakhir itu etika ini otomatis akan membangun budaya kerja yang positif bagi orang-orang di lingkungan sekitar di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas peranan pemimpin dalam manajemen konflik. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik adalah hal yang tidak bisa terhindarkan ya, karena memang sangat banyak perbedaan kepentingan, kemudian ada persepsi maupun gaya kerja. Berikut ini peranan utama pemimpin dalam manajemen konflik. Yang pertama itu adalah mendeteksi dan mengidentifikasi konflik sejak dini. Pemimpin itu berperan penting dalam mengenali potensi konflik
sebelum berkembang menjadi konflik yang terbuka. Hal ini dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku semua karyawannya. Nah, dengan kepekaan emosional dari pemimpin ini dapat mengidentifikasi akar konflik apakah berasal dari perbedaan kepentingan, beban kerja, atau persepsi. Nah, deteksi dini ini memungkinkan konflik ditangani secara preventif sehingga tidak berdampak negatif pada organisasi. Yang kedua, menjadi mediator yang netral dan adil. Pemimpin itu harus bisa membantu menciptakan komunikasi yang terbuka, saling menghargai sehingga masing-masing pihak dapat memahami sudut pandang satu sama lain. Nah, sikap netral dan adil ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan anggota tim terhadap kepemimpinan. Next slide. Yang ketiga yaitu menentukan strategi penyelesaian konflik. Pemimpin itu memiliki kewenangan ya untuk menentukan pendekatan dalam penyelesaian konflik setiap bawahannya gitu. Nah, dalam konflik yang kompleks dan berdampak besar, pendekatan kolaboratif itu diperlukan agar tercapai solusi yang menguntungkan semua pihak. Pada kondisi tertentu juga, kompromi atau keputusan tegas itu perlu diambil demi kepentingan organisasi. Yang keempat itu, pemimpin harus dapat menjadi teladan dalam pengelolaan emosi. Nah, pemimpin itu seperti yang kita ketahui merupakan panutan ya bagi setiap anggota tim dan bawahannya baik dalam menghadapi konflik. Cara pemimpin dalam mengelola emosi, kemudian menyampaikan pendapat dan merespon perbedaan itu juga akan menjadi contoh bagi bawahannya. Nah, pemimpin yang mampu bersikap tenang, rasional dan profesional dalam situasi konflik itu bisa mendorong anggota tim untuk bersikap serupa juga. Next slide. Yang kelima yaitu mengubah konflik menjadi peluang pembelajaran dan perbaikan ya. Nah, jadi konflik itu tidak selalu berdampak negatif apabila dikelola dengan baik. Pemimpin harus berperan mengarahkan konflik sebagai sarana evaluasi terhadap sistem, kebijakan atau pola kerja yang kurang efektif. Melalui konflik itu, organisasi bisa menemukan ide-ide baru, kemudian bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta memperkuat kerjasama tim. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan kinerja organisasi. Nah, pemimpin itu harus bisa menjaga agar konflik itu tidak menurunkan motivasi karyawannya, kemudian tidak menurunkan produktivitas dan hubungan kerja antar anggota. Nah, dengan pengelolaan konflik yang baik dan beretika profesional, pemimpin itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, stabil, dan berorientasi pada kinerja. Sekian dari saya, next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya kepemimpinan dalam manajemen konflik. Jadi, kalau kami mengibaratkan di sini, konflik itu seperti halnya uji nyali bagi seorang pemimpin, di mana gaya kepemimpinan di sini akan menentukan apakah konflik itu akan berakhir pada solusi atau justru makin merusak hubungan dari sebuah tim. Berikut ada 5 gaya kepemimpinan dalam menghadapi konflik. Yang pertama yaitu terkait dengan gaya autokrasi. Ini menggunakan otoritas untuk memutus perdebatan secara sepihak. Nah, gaya ini cocok digunakan sangat efektif jika konflik ini sudah menghambat operasional yang mendesak atau jika terjadi pelanggaran etika berat yang tidak bisa dinegosiasikan. Kemudian gaya demokratis. Di sini seorang pemimpin memfasilitasi diskusi, mendengarkan argumen dari semua pihak yang bertikai dan mencari solusi win-win solution di sini. Nah, di sini cocok digunakan untuk konflik yang disebabkan oleh perbedaan ide atau proses kerja. Kemudian yang ketiga adalah gaya delegatif. Delegatif di sini yaitu memberikan ruang bagi pihak yang berkonflik untuk melakukan rekonsiliasi secara mandiri. Nah, gaya ini cocok digunakan atau hanya akan efektif jika timnya ini sangat dewasa, profesional, dan memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang tinggi. Kemudian yang keempat adalah gaya transformasional. Nah, gaya seperti ini, seorang pemimpin itu menginspirasi tim untuk melihat gambaran besar dan bagaimana konflik tersebut justru menghambat pertumbuhan bersama.
Jadi konflik ini atau gaya ini cocok digunakan saat konflik yang terjadi karena perbedaan ego atau persaingan antar departemen yang tidak sehat. Kemudian yang terakhir adalah gaya transaksional. Ini biasanya seorang pemimpin itu akan merujuk pada Key Performance Indicator, kemudian SOP atau sistem penghargaan untuk menengahi konflik. Nah, gaya seperti ini cocok digunakan ketika konfliknya itu berkaitan dengan pembagian tugas, pembagian bonus, dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi penyelesaian konflik. Next. Strategi yang pertama ada strategi avoiding, di mana pemimpin cenderung menghindari terjadinya konflik dengan cara menunda pembahasan atau tidak menanggapi konflik secara langsung. Strategi ini biasanya digunakan ketika konflik dianggap tidak terlalu penting atau berpotensi merugikan jika diperbesar. Strategi ini tuh terjadi akibat kemampuan bekerja sama dan komunikasi yang rendah dari pemimpin. Ini cocok dengan gaya kepemimpinan delegatif yang memberi ruang bagi pihak berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua ada strategi accommodating, di mana pemimpin mengumpulkan dan mengakomodasi pendapat dan pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Fokusnya di sini adalah menjaga ketentraman dan keharmonisan lingkungan kerja. Strategi ini umumnya selaras dengan gaya kepemimpinan demokratis yang suportif, menekankan empati, kerjasama, dan kepedulian terhadap kebutuhan anggota tim. Next. Selanjutnya ada strategi competing, di mana pemimpin mengambil keputusan secara tegas dengan mengutamakan kepentingan pihak tertentu dan berusaha mendominasi untuk memenangkan konflik. Strategi ini identik dengan gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin memiliki kontrol penuh dan wewenang tinggi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada strategi collaborating, di mana pemimpin berusaha untuk melibatkan seluruh pihak yang berkonflik untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan atau win-win solution. Gaya kepemimpinan yang cocok dengan strategi ini adalah transformasional yang mendorong partisipasi, inovasi, serta perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin berperan sebagai fasilitator dan pemersatu kepentingan. Yang terakhir ada strategi compromising atau kompromi, di mana penyelesaian konflik dilakukan pemimpin melalui negosiasi yang masing-masing pihak mengalah sebagian untuk mencapai titik tengah yang dapat diterima bersama. Strategi ini banyak digunakan oleh pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional yang menekankan keseimbangan antara tuntutan tugas dan hubungan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelum masuk ke kesimpulan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah studi kasus mengenai kepemimpinan dalam manajemen konflik yang terjadi di dalam organisasi. Jadi pada contoh studi kasus ini terjadi konflik antara divisi operasional dan divisi keuangan. Akar permasalahannya adalah perbedaan kepentingan. Divisi operasional menginginkan fleksibilitas anggaran agar pekerjaan lebih cepat dan adaptif. Sedangkan divisi keuangan lebih menekankan pada pengendalian biaya dan kepatuhan terhadap aturan. Ditambah dengan komunikasi yang kurang efektif, konflik ini akhirnya menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam situasi seperti ini, peran pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin bertindak sebagai mediator dengan menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional. Artinya, pemimpin tidak berpihak, tetapi mendengarkan kedua belah pihak, mendorong keterlibatan bersama, dan mengarahkan tim pada tujuan organisasi yang lebih besar. Langkah yang dilakukan pemimpin dimulai dari mengidentifikasi akar konflik secara objektif, kemudian memfasilitasi komunikasi terbuka antar divisi agar masing-masing dapat memahami perspektif satu sama lain. Setelah itu, disusun solusi win-win melalui penyempurnaan SOP dan peningkatan koordinasi lintas divisi. Terakhir, dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala untuk memastikan solusi berjalan efektif. Hasilnya, konflik dapat berkurang, hubungan kerja menjadi lebih harmonis, dan yang paling penting adalah proses kerja serta kinerja organisasi meningkat. Inti pembelajaran dari kasus ini adalah bahwa kepemimpinan yang efektif bukan menghindari konflik, tetapi mampu mengelola konflik sebagai sarana perbaikan kinerja dan penguatan kerja sama tim. Selanjutnya. Kesimpulan dari pemaparan ini adalah manajemen konflik adalah upaya penyelesaian konflik secara konstruktif agar tujuan organisasi tetap tercapai. Artinya,
Konflik tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dengan cara yang positif sehingga tidak menghambat kinerja. Justru apabila dihadapi dengan baik, konflik justru dapat memperbaiki hubungan kerja dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua, pemimpin berperan sebagai mediator dan pengambil keputusan dengan kemampuan komunikasi, empati, dan pemecahan masalah. Seorang pemimpin harus mampu mendengarkan semua pihak secara adil, memahami perbedaan sudut pandang, serta mengambil keputusan yang objektif agar konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan konflik baru. Dan yang ketiga, keberhasilan penyelesaian konflik bergantung pada gaya kepemimpinan dan strategi yang tepat sesuai dengan situasi. Setiap konflik memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pemimpin perlu menyesuaikan pendekatan dan strategi penyelesaian agar hasilnya efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Next. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.